Kalau gereja nggak bisa memanage, justru kalau buat saya itu adalah gereja yang tidak mengandalkan kuasa Tuhan dengan maksimal. Yang menciptakan musik pertama kali itu adalah Tuhan. Yang menempel pada tubuh dari malaikat namanya Lucifer. Gereja kolot tuh gimana? Ya artinya yang kusyuk, yang syahdu, yang tenang, seperti seolah-olah kayak Tuhan baru bisa ngomong dengan kita waktu dalam situasi tenang. Halo, selamat datang kembali di podcast Bangku Jemaat. Suara jemaat yang duduk paling belakang. Belakang banget. Rahasia. Banyak episode nih. Di jemaat yang duduknya paling belakang, yang datangnya paling terakhir, pulangnya paling awal. Enggak, udah berapa episode kagak tobat-tobat. tapi Mas Evan asal tahu, yang duduk paling belakang itu belum tentu datang terlambat. Benar. Karena kalau datang terlambat biasanya paling depan. Pendeta aja dong. Bisa aja Oh jadi gitu. smooth. Oh gitu. Enggak kadang-kadang. Karena kalau datang duluan biasanya privilege bisa milih. Betul. Kalau datang telat dipaksa aser. Ke depan. Silakan. Ya benar. Ya ini menarik sekali. Karena di depan biasanya paling sering kosong. Jadi kalau datang telat, depan dulu Pak diisi. Iya benar. Kayaknya kita harus bahas itu juga deh ya. Kenapa sih orang kalau datang gereja maunya duduk paling belakang? Kenapa sih? Iya seperti ini bisa ngobrol. Soalnya Seru, bisa ngobrol, bisa kritis, Bisa cek-cek handphone. bisa scroll TikTok. scroll TikTok, lihat Pargoy. Pargoy. Iya. Mungkin teman-teman lupa ada yang tidak nonton minggu lalu. Masih bersama saya Andi. Saya Romel. Steven. Ya takutnya ada yang lupa nonton. Iya. Ada penonton baru. Kan tidak kenal maka Tidak tak sayang kenal, katanya. Iya. Semakin kenal Makin sayang. Tapi maksud saya kita kenalan ini supaya kalau hujatnya terarah gitu. Enggak. jadi mau ditujukan ke siapa? Tunjukkan ke siapa Rese. hujatan Anda. Iya. Ada Instagramnya juga. Ada Instagramnya kan ya di deskripsi. Instagram apa Instagram? Instagram. Kan ada Instagramnya ya di deskripsi ya. Bukan Jadi kalau Instagram, Instagram. Iya. IG. Iya. Jadi kalau nanti ada yang dari antara kami mengeluarkan statement yang menurut kalian tidak menyenangkan. Ya jangan gitu napa. Oke. Oke, lanjut lah. Jadi hari ini ada titipan Titipan apa Pak? Kayak titipan tema. Jadi mungkin orang ini memberikan tema ini banyak melihat keresahan. resah kenapa gereja sekarang tuh seperti sebuah event organizer. Kenapa gereja-gereja sekarang tuh kayak lebih fokus kepada Acara yang wah. acaranya yang wah daripada ibadahnya. Betul. Esensi ibadah. itu Esensi sendiri. ibadahnya. Karena jujur aja, mungkin nggak cuman paling sering adalah ibadah Natal sih. Iya nggak? Ibadah Natal tuh kadang persiapannya sebulan 2 bulan. Ya nggak? 3 bulan. 3 bulan. Nyari dana. Jadi dananya suruh kamennya. Balik lagi ke persembahan. Balik lagi ke tema persembahan kemarin. Kemarin lagi. Ya kan? Persiapannya tuh Iya. all out. All out. Sedangkan ibadah-ibadah minggunya biasa-biasa aja. Cenderung mengalami fenomena jemaat statis Betul. dan berkurang bahkan ya. Oke. Terus. Ya kalau kalian teman-teman berdua nih denger kata gereja nih tempat ibadah atau sebuah IO nih, apa kira-kira yang terlintas di pikiran kalian setelah mendengar gereja rasa IO? Iya. Kalau dari saya dulu deh sebelum Stephen. Nah, Uncle Stephen nih. Nah, kalau dari saya kayak ini pembukaan gua. Yang gini. Saya kayak di videonya. Ya. Gitu ya. Oke, siap. Ya, jadi definisi gereja kita harus tahu dulu ya teman-teman. Apa itu definisi gereja? Gereja itu ya kalau menurut pandangan saya nih lagi-lagi secara pribadi, jemaat yang duduknya di parkiran malah bukan di bangku paling belakang lagi. Karena gerejanya full nih kali ini. Bapak nih jualan bubur ayam apa duduk di parkiran? Di parkiran karena kan ada gereja yang masuknya pakai tiket, Pak. Harus ini dulu, Pak. Ya kan, booking dulu. Jadi saya nggak kebagian. Jadi saya duduknya di dekat tukang bubur. Ya Pak. Bapak kan bisa ke gereja lain, ngapain ke situ udah penuh? Nah, tapi ini Ke gereja Kebun Jeruk bisa muat. GBIL Miracle. masuk ya mulus. Ini jago urusan ginian. Iya.
Ngapain Bapak pakai tiket nggak bisa masuk ke Kicau dia. Tapi emang begitu. Nah ini Iya, bisa iya. kita bahas sekarang. Ah. Kenapa jemaat lebih senang ke gereja yang wow keren gitu kan? Apa masuknya aja setengah modar, harus pakai tiket segala macam. Makanya saya jemaat yang duduk di parkiran itu begitulah. Nah, apa sih definisi gereja dulu? Definisi gereja itu kan sebenarnya tempat kita bertumbuh, tempat kita bahkan harusnya berbuah. Nah, bagaimana kita bisa berbuah, beribadah itu supaya menghasilkan bisa kerohanian kita bertumbuh? Ya harusnya gereja itu menjadi wadah yang bukan hanya sekedar seperti apa yang kita mau, apa yang kita inginin. Wah, saya mau ke gereja sana karena jemaatnya enak nih, rame, gedungnya besar, nonton situ kayak konser ibadahnya. Nah, kadang-kadang kan begitu yang jadi masalah. Nah, kita kadang-kadang ini melupakan apa sih sebenarnya esensi gereja itu sesungguhnya, tempat itu yang dimana harusnya jemaat-jemaat itu dibentuk untuk mengenal Tuhan secara benar. Nah, bukan sekedar hanya event yang besar atau apa, wah enak nih, atau bahkan yang zaman sekarang kalau mau jujur, banyak kan jemaat itu mencari gereja yang sesuai dengan seleranya mereka. Selera nih, kata-kata tanda kutipnya. Nah, itu yang harus kita lihat. Apalagi khotbah-khotbahnya juga kadang-kadang hanya sebatas motivasi. Dan itu bagi saya pribadi sebagai jemaat yang duduknya sebelah tukang bubur, dangkal. Nah, kalau menurut Pak Steven gimana? Lupa lu pertanyaannya ya? Tentang Enggak. lupa di pertanyaannya kayaknya. Iya. Definisi gereja menurut saya. Enggak, apa namanya tadi, apa yang terlintas di pikiran tuh saat mendengar gereja rasa IO. Kalau dia kan mendefinisikan gereja dulu seperti apa gitu. Kalau Pak Uncle Steven gimana nih? Kenapa sih gereja rasa IO? Bukannya semua gereja memang harusnya di manage dengan baik, rapih dan menarik ya? Iya kan? Iya. Tapi Bener nggak sih? esensinya apa dulu nih Pak? Iya. Esensi bergereja itu apa? Kalau mau menarik terus seru, ya kenapa nggak usah gereja juga, orang bisa aja ke clubbing. Mungkin poinnya nanti jadi ini kali ya. Jadi ketergantungan gitu nggak sih? Karena gini, karena mungkin ya kalau orang yang udah datang ke gereja yang mewah, yang dengan LED bagus, lighting bagus, suara yang bagus, itu tuh akan sulit ketika menerima perubahan. Ya mungkin misalnya gerejanya tutup, nggak kuat, tiba-tiba gerejanya soundnya jelek dan lain-lain, itu akan kesana nggak sih? Mungkin akan cari gereja lagi yang mewah lagi gitu-gitu. Jadi udah nggak mau lagi aku gereja yang kecil kayak alergi gitu, kurang dikit panoan langsung gitu kan, bisa jadi. Kalau saya sih gereja kalau di manage dengan sangat baik, sangat rapih, buat saya sih sah-sah aja ya. Bagus sih sebenarnya. Bagus-bagus aja. Kenapa gereja kenapa giliran gereja di manage dengan rapi seperti seolah-olah ada event organizer, kita kayak merasa terganggu, kita ribut dengan hal esensi. Tapi sedangkan ada memang tempat-tempat yang tidak menghadirkan hadirat Allah dan dikemas dengan sangat baik, kita bilang itu wajar. Terus apakah gereja yang mengemas hadirat Allah dengan sangat baik itu tidak wajar? Itu kan muncul pertanyaan baru kayak gitu. Jadi kalau menurut aku sih, kalau seandainya gereja di manage seperti event organizer memanage sebuah acara, buat aku sih sah-sah aja. Kalau gereja yang tidak bisa memanage itu gimana Pak? Kalau gereja nggak bisa memanage, justru kalau buat saya itu adalah gereja yang tidak mengandalkan kuasa Tuhan dengan maksimal. Maksudnya? Tuhan kita tuh kreatif. Oke. Langit, bumi, laut beserta segala isinya Tuhan yang ciptain. Oke. Dan kekreativitasan pertama itu juga diciptakan oleh Tuhan. Dari mana? Sesimpel ini. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan dia diusir dari Taman Eden, dia kan berkata, Tuhan jangan dia nggak berani ketemu sama Tuhan karena apa? Sebab aku ini telanjang. Lalu disitulah bentuk kekreativitasan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Sehingga manusia mengenal yang namanya pakaian pertama kali. Fashion. Itu adalah kreativitas. Oke. Dan gak berhenti sampai di situ loh. Kita masuk di dalam perjanjian lama, ada yang namanya
area tabut perjanjian. Nah, kemah pertemuan yang di mana tabut perjanjian ada di dalamnya, itu adalah bangunan paling artistik loh. Bangunan paling artistik. Tahu nggak kenapa? Karena kain-kainnya dijahit, harus pakai kain yang warnanya ungu, ada dari kulit lumba-lumba, ada ini, ada itu dan sebagainya. Lalu tirainya juga yang bagus, dan bahkan pakaian para imam-imamnya pun juga diatur dengan penutup dada dengan 12 batu. Buat saya itu satu hal yang kreatif. Jadi kalau gereja kreatif, gereja sumber inspiratif, buat saya itu hal yang harusnya normal. Kekreativitasan itu adalah milik Tuhan. Kreativitas itu milik Allah. Justru jangan seolah-olah dibuat mereka yang berada di luar gereja melakukan kreativitas, lalu kita yang copy. Ingat loh, firman Tuhan tuh mengatakan bahwa segala sesuatu yang hari ini ada itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu kala. Gitu loh. Sudah pernah ada, sudah pernah tertulis dan sudah pernah memang sudah ada gitu loh. Jadi kita tuh tidak pernah mengalami satu hal yang baru. Nah, for example ya. Asik Inggris nih. For example, Asik. kayak gereja berkembang dengan aransemen musik. Ya kan? Ada yang namanya apa, Pak Romel itu yang sequencer yang kalau sebelum masuk ke lagu utama itu loop pada ya loop. Teng teng tem dem Gak. Nah, banyak sekali orang bilang kayak begini. Kalau pakai loop, kalau pakai sequencer, itu adalah musik-musik ala dunia. Apa kita tinggal di mana sekarang? Dunia. Gitu, maksudnya tuh sekuleris banget. Udah kayak gitu, gereja tidak boleh pakai musik yang ada sequencernya seperti disco, seperti ini, karena itu seperti gemerlap dunia hiburan malam. Buat saya ya, kreativitas itu tuh awalnya dari Tuhan. Iblis curi itu, iblis pakai itu, lalu dia kemas dengan caranya sehingga itu jadi bagian yang seperti seolah-olah sekuler. Jadi kayaknya kayak kita yang ngikutin kekreativitasan dunia. Padahal enggak, kreativitas itu milik Allah. Justru sama si jelek ini, sama iblis, kekreativitasan itu dipelintir, dimengsongkan, dihamartiakan, gitu loh. Jadi seolah-olah ada contoh kayak musik punk, musik apalagi yang ini nih yang metal. Itu kan selalu identik dengan kekerasan. Ya Anarki. bukan anarkis, kayak musik-musik yang roh jahat, antikris gitulah ya, kayak berbau-bau roh jahat. Saya bilang gini loh, yang menciptakan musik pertama kali itu adalah Tuhan, yang menempel pada tubuh dari malaikat namanya Lucifer. Gitu loh. Setelah jatuh di dalam dosa Lucifer, dalam dosa kesombongan, lalu musik itu dipakai dengan ada yang bilang itu musik tidak membangun roh, bawa spirit yang jelek. Buat saya nggak ada. Itu awalnya Tuhan yang ciptain kok. Gitu. Terus seperti gereja di manage dengan rapi. Sekarang punya Videotron, lampunya kelap-kelip, lalu dibikin serapih mungkin. Sekarang gini, kenapa harus mendikotomikan gereja harus kolot? Gereja kolot tuh gimana? Ya artinya yang kusyuk, yang syahdu, yang tenang, seperti seolah-olah kayak Tuhan baru bisa ngomong dengan kita waktu dalam situasi tenang. Itu gereja kolot. Menurutnya kan sekarang begitu. Makanya ketika ada bangku paling belakang, kata bangku paling belakang. Nah, itu kayak gitu. Terus zaman Yesus nggak ada tuh. Iya benar. Musik-musik jejingkrakan gini loh.
dunia kan berkembang. Betul. Dulu nggak belum ada gitar Dulu listrik. belum ada gitar listrik. Masa Petrus main bass nih kan? Iya. Ntar maju-maju ke depan, ntar maju-maju ke depan. Kata zaman itu juga sudah ada. Saya pastikan pelayanan Yesus juga akan pelayanan kontekstual kok. Oh ya. Gitu. Jadi jangan sekarang seolah-olah kayak dibuat pelayanan-pelayanan yang ada di gereja ini tuh terlalu entertain. Mengutamakan entertain. Enggak. Karena entertain itu coba deh. Entertain itu kan harafiahnya itu kan adalah sesuatu yang menghibur. Gitu. Oke, ibadah itu adalah dari kita kepada Tuhan. Kita mempersembahkan korban yang terbaik kepada Tuhan dalam bentuk ekspresi yang berbeda-beda. Ada dalam ekspresi tarian, Ya. ada dalam ekspresi pujian, ada dalam ekspresi drama, ada juga dalam ekspresi-ekspresi yang ya banyak hal lah bentuk ekspresi, karena bentuk penyembahan kepada Tuhan tuh nggak cuma dalam satu ekspresi aja kan. Nah jadi maksud saya buat teman-teman yang ada di bangku paling belakang, jangan sampai mengkonotasikan bahwa gereja yang mengentertain dengan baik itu adalah seperti bioskop-bioskop, seperti panggung-panggung hiburan. Enggak kok, awalnya kreativitasan itu milik anak-anak Tuhan, milik Tuhan sendiri. Justru kenapa kita harus kalah kreatif dengan orang yang di luar sana. Tapi gimana caranya kita memastikan bahwa jemaat yang datang itu memang untuk beribadah, Kak. Karena dengan fasilitas yang ada, dengan musik yang bagus gitu. Orang datang jadi karena musiknya, orang datang karena pengen lihat WL yang cakep. Karena pendetanya yang terkenal. Agak kesedot. Ya maksudnya gimana cara memastikan bahwa susah juga sebenarnya, ini pertanyaannya agak sulit ya, karena kan karena yang tahu itu kan pasti diri sendiri ya, datang untuk Tuhan atau bukan ya. Ya, gitu. Tapi ini pertanyaan ini aja sih di pikiran saya aja. Boleh ya. Kenapa? Gimana caranya memastikan bahwa agar jemaat itu hadir benar-benar datang untuk Tuhan gitu, bukan untuk hiburan yang ada di panggung dan yang tersedia itu. Mau Pak Robel dulu apa aku dulu? Boleh, saya dulu lah. Ya silakan. Jadi kalau saya tadi ada bagus tadi memang pandangan dari Uncle Stephen tadi, mantep tuh teman-teman. Jadi memang sebenarnya kita ini sebenarnya fokusnya bukan supaya menyudutkan, wah ini gereja yang kreatif ini, gereja yang ini kayaknya inilah kita nyinyirin gitu kan. Salah. Enggak juga, tapi kan sebenarnya gini. Harusnya kalau gereja yang memang mampu secara bikin kreatif segala macam, ini terkadang lebih banyak membuat akhirnya ini, karena kan kita konteksnya gereja itu untuk tempat pertumbuhan jemaat kan. Jemaat itu seperti yang tadi Bang Andi bilang. Jadi akhirnya berpikir karena nih enak ini, emang nggak salah sih, tapi kadang-kadang suka lupa nih esensinya. Esensinya jadi kayak istilahnya, wah yang penting kita rame nih, konotasinya seru nih, pokoknya asik. Nah, sedangkan tadi kan udah dibahas juga, kalau kita beribadah itu bagaimana kita mengekspresikan diri kita kepada Tuhan. Betul. Nah, dan juga sekarang gini, kita juga berbagai-bagai orang ya, berbagai-bagai manusia, ini jenis manusia kan banyak seleranya, banyak tuh. Tapi apakah ini cuma soal selera? Enggak kan? Tapi memang tetap fokusnya adalah satu, adalah bagaimana kita menyembah Tuhan ini pusatnya benar gitu. Kalau misalnya pusatnya kepada Kristus, pusatnya kepada Tuhan, harusnya hal-hal misalnya saat saudara sekarang nih, misalnya di tempat gereja yang memang belum mumpuni untuk punya videotron atau gak punya tim tari atau apapun yang keren-keren gitu, itu kan kadang-kadang banyak jadi mengeluh, jadi membanding-bandingkan. Nah, yang menjadi salah bukan kreativitasnya, tapi banyak gereja yang besar ini juga, ya pernah kita tahu juga kan, banyak beberapa yang akhirnya menghasut, udahlah di tempat saya aja lebih enak. Nah, ini kan menjadi satu masalah. Nah, sedangkan yang mau kita bahas hari ini bukan soal dia gedung besar atau kreativitas, tapi bagaimana gereja ini bisa menjadi tempat anak-anak Tuhan. Justru bisa kita lihat nih goalnya dari mana. Kalau goalnya cuma rajin datang ibadah doang, rame-ramein orang mau ikut Yesus, rame juga pernah ada. Itu di mana? Waktu Tuhan Yesus khotbah, lihat mujizat, itu rame tuh yang ikut. Tapi waktu Tuhan Yesus disalib,
Jangan-jangan orang yang dikasih makan 5.000 orang di situ yang ikut-ngikut dia selama ini mengagung-agungkan dia, sama orang yang sama teriak salibkan dia waktu Tuhan Yesus disuruh pilih Barabas apa Yesus. Setuju. Nah, makanya esensi balik lagi ke gereja itu adalah bukan bagaimana maunya kita, seleranya kita, tetapi bagaimana hati kita mau datang kepada Tuhan, mau mendengar isi hati Tuhan. Kalau saya sih lebih ke arah sana. Dan bisa diukur dari mana? Dari perubahan dari jemaat itu sendiri. Yang Jadi tadinya fokusnya adalah kepada Tuhan. Betul. Apapun bentuk ekspresi peribadahan itu sendiri. Betul. Fokusnya selama itu fokusnya Yesus, selama fokusnya Kristus, maka apapun bentuk ekspresinya sah aja dong. Saja. Sekarang gini, kayak misalnya tadi jemaatnya kalau misalnya mau seleranya, mungkin kita nggak bisa salahin gereja yang sepi-sepi, yang ya ibadahnya maunya khusyuk. Ya mungkin dengan dia khusyuk dia bisa lebih dekat kepada Tuhan, itu kan feel-nya dia masing-masing. Makanya juga orang yang gereja khusyuk kadang-kadang juga suka komplain kita dengan gereja yang wah seru, karismatik gitu. Itu nggak bisa juga karena ada beberapa orang part-partnya seleranya ya dia bisa mengenal Tuhan lewat situ. Termasuk musik tadi, ada anak metal, komunitas metal Kristen banyak, rock Kristen banyak. Yang penting kan Yesusnya diberitakan. Jadi saya ngambil, jadi pertanyaan saya tadi saya jawab sendiri ya. Lah, emang gak kejawab? Nggak kejawab. Gue jepret lo ya. Kejawab. Iya, Karena dipulang videonya. karena kan Pak Romel tadi menjelaskannya panjang lebar. Jadi maksudnya untuk memastikan hal tersebut bahwa jemaat hadir untuk Tuhan berarti bisa dilihat dari pertumbuhannya kan. Tumbuhannya. Gitu. Itu maksudnya untuk jawaban simpelnya. Iya, betul sekali. Karena gini loh, mau semenyentuh apapun peribadahan itu dengan cara-cara yang kreatif, jawabannya kembali lagi pada kebenaran firman Tuhan yang berkata dari buahnya lah, gitu ya, dari buahnya lah. Jadi dari buahnya itu kita baru bisa dapat melihat apakah ibadah itu yang terpusat pada Allah membawa ini nggak, membawa perubahan nggak atas kehidupan si jemaat tersebut. Jadi kalau menurut saya back to the topic, gereja atau event organizer, menurut saya gereja itu harus menjadi tempat kreativitas. Dan gereja harus menjadi event organizer untuk menjadi wadah berjumpanya Tuhan dengan jemaat dan bertemunya jemaat dengan Tuhan. Ibaratnya nih harus di manage smoothnya tuh kayak gimana gitu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang very romantic gitu. Dan untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran kita perlu mengekspresikan di dalam apa. Dan itu gereja harus memanage. Nah, salah satunya adalah nih sebagai contoh ya, bentuk dari manajemen peribadahan. Iya. Kamu tahu nggak tentang berita dari 5 wanita yang bodoh dengan 5 wanita yang bijak? Oke. Waktu 5 wanita yang bijak itu sedang menanti kedatangan mempelai dengan minyak yang penuh. Nah, yang wanita bodoh ini dia punya perbendaharaan minyak yang tidak penuh. Kamu tahu nggak mereka berdua, mereka bersepuluh ini, 5 yang bijak 5 yang bodoh ini sama-sama menantikan kehadiran sang mempelai gitu ya. Nah artinya ini kan ada yang manage gitu loh. Ada yang manage. Karena kalau seandainya tidak di manage, ya nggak perlulah pakai pelita, nggak perlulah pakai minyak begitu kan ya. Meskipun pada hakikatnya ini berbicara soal tentang kedatangan Tuhan, ini berbicara tentang kerajaan Allah, ini berbicara tentang mempelai yang siap berjumpa dengan kekasih hatinya yaitu umat Tuhan. Nah tapi artinya kesiapan ini kan di manage, yaitu di manage persiapannya, di manage kesiapsediaannya. Nah makanya saya mau kasih tahu nih sama teman-teman sekalian bahwa memanage gereja untuk merasakan kehadirat Tuhan, memanage gereja untuk membantu jemaat lebih fokus berjumpa dengan Tuhan. Buat aku itu sah-sah saja. Dengan catatan yang tadi omongannya Pak Romel,
semuanya pusatnya pada kepentingan dan kesenangan Tuhan, bukan pada sekedar memenuhi emosi atau perasaan diri sendiri. Betul. Jadi yang dilayani bukan maunya kita, tetapi yang dilayani adalah memberikan manajemen event yang terbaik buat Tuhan dengan cara nyanyi nyanyian terbaik. Mazmur 33 ayat 3. Petiklah kecapi baik-baik. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan play skillfully. Tahu nggak tujuannya untuk play skillfully itu buat apa? Artinya play skillfully itu kan dengan totalitas. Artinya play skillfully itu dengan maksimal. Ya. Nah, jadi Tuhan tuh menginginkan adanya kekreativitasan yang maksimal di dalam peribadahan. Makanya ada yang namanya creative ministry. Nah, creative ministry akan membuat gereja membantu jemaat bisa merasakan kebaikan Tuhan. Contoh, mungkin ada banyak hal yang kita nggak ngerti dalam hidup. Tiba-tiba ditampilkanlah sebuah video, sehingga melalui video itu jemaat itu jadi memiliki flashback. Oh iya ya, ternyata Tuhan baik. Itu kan membantu jemaat untuk konsentrasi merasakan kebaikan Tuhan yang sudah dialami selama ini. Gitu. Nah, kalau ngomongin manajemen, tadi kan Uncle Steven bilang bahwa sangat baik kalau sebuah ibadah di manage dengan baik begitu ya, dengan terstruktur gitu-gitu ya. Tapi kenapa seperti omongan saya di awal tadi, kenapa ada perbedaan gitu di ibadah Minggu, di ibadah Natal gitu, atau di ibadah-ibadah seperti kenaikan atau kematian gitu-gitu. Kenapa Natal tuh kadang prepare banget gitu, tapi ibadah Minggu jadinya biasa aja gitu. Itu kan berarti prepare cuma satu event doang. Karena banyak sekali orang Kristen momentum. Contoh ya. Apakah menikah itu setiap hari? Tidak. Menikah itu sekali seumur hidup. Ya. Makanya dipersiapkan momen itu menjadi bagian yang terbaik. Tapi apakah bagian terbaik dalam pernikahan itu akan menentukan perjalanan pernikahan dengan baik? Tidak. Enggak. Karena momentum satu kali harus dibuat indah. Tetapi pada hakikatnya perjalanan percintaan yang konsisten dan mengasihi, belajar menerima setiap harilah yang akan membuat pernikahan tersebut menjadi berarti, indah, dan juga bermakna. Momentumnya selalu lebih indah, lebih prepare. Tapi jatuh bangun, belajar untuk memberikan yang terbaik itu bukanlah proses sesekali, tetapi proses yang belajar setiap hari. Makanya kita sering mengenal ada yang namanya jenuh rohani. Udah capek banget pelayanan. Nah, sehingga biasanya ide banyak karena udah terlalu sering keluar, akhirnya kayak ya udahlah yang penting ada. Itu bukan proses yang mudah. Tapi itulah bagian dari avodah, yaitu apa? Ibadah itu sendiri, yang artinya mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Momentum bisa saja terjadi, tetapi konsistensi di dalam melaksanakan ibadahlah itu yang menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Dan Kristen momentum itu banyak banget. Gitu. Tapi apakah Tuhan tidak datang di dalam momentum-momentum itu? Banyak juga kok yang bertobat waktu acara Natal, Paskah, Jumat Agung dan sebagainya. Tapi ingat, Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Jadi mungkin momentum itu adalah proses penanaman iman. Nah, proses pertumbuhannya, penyiramannya, perawatannya emang butuh waktu Kak Andi. Nggak serta-merta orang sekali event langsung bertobat. Jadi itu adalah proses rohani yang nature, alami. Gue tuh cuman ini aja sih, karena kalau ngomongin manajemen kayak event organizer, mungkin kalau orang kerja di profesional udah pernah ada di level setinggi ini, kalau kita nggak bakal turun gitu levelnya. Nah, tapi makanya tadi saya ada pertanyaan itu adalah kenapa bisa turun? Kenapa bisa turun? Karena kenapa tidak di level itu terus gitu? Ketika Natal dengan effort yang sangat effort, latihan sebulan 2 bulan bahkan ada 3 bulan gitu-gitu kan? Kenapa tidak effortnya tidak sama? Oke, mungkin tidak akan
se effort Natal deh mungkin gitu. Tapi kayak soal latihan, ya latihan Natal aja, musik aja kadang-kadang kita bisa tahu loh kayak apa namanya, lagu Natal udah dipersiapin kadang dari sebulan 2 bulan gitu. Sedangkan lagu yang ibadah minggu mepet tuh. Berapa jam kemudian? Betul. Masih ditanya dulu lagi sama koordinator. kita nggak usah bilang sampai berapa jam sebelumnya lah, itu mah keterlaluan lah ya. Itu kisah nyata loh. Waduh, ya minimal Cancel mendadak. kalau kayak sehari 2 hari aja kan sudah tidak. Kalau sehari 2 hari aja kan sebenarnya tidak well prepare ya. Maksudnya untuk menyiapkan kayak musik seperti tadi dibilang, pelayanan harus skillful. Se-skill-skillnya orang kalau dikasih lagu. Biasa ibadah tuh berapa sih? 8 lagu ya, 8, 10 gitu-gitu ya. Enggak, 7. 7 lah ya. 7, 8 mungkin gitu. Se-skill-skillnya orang kalau dikasih 7 sama 8 lagu dalam 1 hari kan puyeng juga ya. Tapi gitu loh. enggak juga loh Kak Andi, Kenapa Kak tuh? Romel. Kalian tahu nggak teman-teman, ada gereja sampai hari ini ya, gereja sampai hari ini khususnya yang besar-besar ya, Iya. mereka prepare well loh. Itu Mereka prepare well. bagus lah kalau begitu. Every week loh, mereka prepare well. Bahkan ada beberapa gereja yang tetap mengutamakan doa fajar Iya. sebagai salah satu standarnya. Dan mereka ada beberapa gereja yang culture-nya memang praise and worship. Mereka betul-betul well prepare sampai antara ibadah biasa dengan ibadah spesial tuh nggak ada bedanya, karena standarnya sama ada. Nah, semua orang pasti akan menuju pada hal tersebut. Cuman begini, yang prepare well tadi di cover, idenya di cover, musiknya di provide, dan orang-orang yang bekerja di orang-orang yang melayani di dalamnya juga di support full. Jadi support full ya. Ya nggak hanya support full dalam bener, tapi kalau sarangeo aja, betul. Tapi Sarangeo. juga secara konsep, secara maintenance itu juga disupport gitu. Ya itu bagus ya kalau ada gereja yang bisa masuk dalam Iya sih. sisi itu. Itu gereja, ya kalau memang ada gereja-gereja yang kayak gitu, ya itu kita sangat bangga ya, bagus gitu. Nah, Mungkin kita ngomong dari menengah. berapa persen persentase gereja yang prepare Begitu, bisa begitu. sama yang enggak gitu. Kadang-kadang nggak bisa prepare juga bukan karena emang orang yang nggak mau, karena memang nggak ada supportnya, itu yang saya bilang tadi. Bener loh, itu jujur. Karena semuanya itu kamu mau bikin ini, bikin itu, program Gak perlu. apa, lanjutin dulu. Ya maksudnya kalau kita ngomongin Iya dong. ngomongin kayak gitu ya. Realistis. Ya. dia kayak tapi maksudnya ini pernah dialamin Bang Romel kah maksudnya? Oh iyalah, jelas. Ini nggak bisa prepare tidak se-prepare apa? Enggak gini loh, kalau misalnya kita ngomongin event, bikin event Natal segala macam. Ya memang seharusnya sih esensi ibadah itu kan harusnya kasih yang terbaik. Tapi kan terbaik itu kan nggak harus yang maksudnya dalam arti harus wah menurut siapa dulu nih. Karena standar bagus ini relatif loh. Ya kan? Standar bagus ini relatif. Kalau misalnya menurut saya bagus, belum tentu menurut yang lain juga bagus. Ya. Ya kan? Jadi memang kita harus samain dulu. Makanya kenapa dari awal tadi saya bilang esensi ibadah itu apa? Ini kan kita ngomongin ibadah nih. Kita ngomongin gereja nih. Nah, yang jadi permasalahan orang jadi akan membuat standarisasi sendiri mengenai gereja. Jadi ada kategori-kategori tuh. Nah, sekarang kan muncul kategori tuh. Gereja besar, gereja mega church gitu kan tuh berasal dari mana? Kategorinya. Kan dari ekspektasi orang gitu. Ya, sebenarnya kalau mau balik aja lihat dari zaman rasul-rasul, zaman Tuhan Yesus, ibadah itu yang Tuhan Yesus ngomong lah sama perempuan Samaria. Lu beribadah bukan lagi dicari di gunung ini di itu. Carilah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya, maksudnya ibadah yang sederhana aja, perkumpulan itu aja udah ibadah yang bagus sebenarnya. Banyak ini memang jadi salah orang mengejar ya tempat-tempat yang enak, yang bagus. Emang nggak salah kalau bisa kreatif, bagus, puji Tuhan. Tetapi tolong ditekankan bagaimana untuk kita jemaat, untuk khususnya jemaat. Iya. Untuk ibadah itu bukan hanya sekedar cari tempat yang oke gitu. Itu sih kalau misalnya memang untuk ibadah itu ya kembali lagi kepada, ini kan kita fokusnya kepada jemaat itu untuk cari gereja itu jangan pilih-pilih sesuai selera lah itu.
next lagi next. Nah, kalau sesuai selera kayak Indomie. Iya itu loh. Indomie selera. Ya lo sebut selera. Nah, kalau secara teologis ya, kira-kira ada bahayanya nggak sih kalau jemaat biasa dimanja gitu Secara teologis. dengan ada bahayanya nggak sih kalau jemaat dimanja nih sama kualitas produksi yang tinggi gitu-gitu loh? Ada. Gimana? Ada. Ayo Pak Romel silakan. Ada. Bahayanya apa? Bahaya gini. Jadi tergantung ya konteksnya apa. Kalau misalnya jemaat itu dibiasain dengan hal yang mau gitu, ya itu kan jadi yang saya bilang. Jemaat itu nyarinya bukan senternya bukan Tuhan lagi tuh. Jadi senternya adalah kepuasan diri dia sendiri. Apa yang menurut dia bagus dia ikut ke sono. Nah jadi diajak ke sini padahal jujur ya kita bergereja ya. Percaya nggak kalau saat kita mau mencari Tuhan tuh kadang-kadang menuntun kita di tempat yang dimana kita harusnya bisa bertumbuh dan kita menjadi berkat dan kita berbuah. Kadang-kadang kan banyak orang yang akhirnya berpikir gue pilih gereja yang sesuai mau saya deh. Nah ini kalau pilih ini bisa jadi dia udah masuk nih di situ atau bahkan ada nih kasus yang pelayan Tuhan di tempat yang Tuhan lagi membentuk dia, memproses dia satu tempat yang kecil lah ibarat kata ya gereja sederhana biasa, tapi karena dia tertarik dengan satu gereja yang lebih besar, lebih oke menurut dia pindah. Tapi di situ akhirnya apa ujung-ujungnya keluar lagi. Kenapa? Karena dia nggak dapat pertumbuhannya, nggak dapat apa yang dia butuhkan. Kayak apa contoh? Kayak pertumbuhan rohaninya, komselnya, konselingnya. Waduh itu kan susah. Kalau misalnya untuk gereja-gereja besar ini kan nggak bisa nampung semua rata-rata. Nah itu bahaya buat teologinya adalah ya bagaimana dia nggak bisa mengenal Tuhan itu dengan benar, dengan sempurna. Apalagi cuman jujur ya banyak kan juga hanya motivator aja, motivasi ya akhirnya gak bertumbuh. Dimana harusnya tempat Tuhan dia taruh dia untuk bertumbuh, tapi akhirnya dia pindah sendiri. Coba Pak Stephen, secara teologis bahaya nggak bagi jemaat kalau dikasih kualitas yang bagus terus tiap minggu-minggunya? Ya kalau dikasih kualitas yang bagus nggak bahaya dong Kandi. Ya yang karena secara teologi ya kalau dikasih sesuatu yang bagus setiap minggunya ya nggak masalah dong. Karena seperti bayi aja dikasih makan yang sehat, ya pasti tumbuhnya juga akan sehat. Karena kan kalau dikhawatirkan misalnya namanya gereja kadang-kadang ada nih beberapa gereja kita tahu lah sama-sama tahu lah bahwa banyak gereja yang tutup. Apalagi karena Covid kemarin kan, keuangan turun dan lain-lain gitu kan, pemasukan tidak ada gitu, buat bayar listrik dan lain-lain. Nah, bayangkan gila gereja mewah ini, gereja dengan kualitas tinggi ini, LED-nya sudah tidak ada, musik udah nggak pakai sequencer gitu. Jemaatnya itu kan maksudnya bahaya ke sana. Apakah mereka akan datang kembali gitu? Kalau ke gereja kecil udah nggak mungkin nih. Karena kualitasnya udah jauh kan. Iya rata-rata ya pikiran secara manusia nih. Iya udah gak mungkin datang lagi dia. Tapi rata-rata. akankah dia beribadah ketika itu semuanya hilang? Ya oke. Atau pindah cari lagi gereja yang mewah lagi? Tapi percaya nggak? Sebenarnya kebutuhan manusia paling penting itu adalah apa? Relasi dengan Tuhan. Itu sebenarnya itu kebutuhan manusia paling mendasar. Jadi saat kita justru ini yang menjadi pertanyaan kalau misalnya emang ternyata akhirnya dia nggak mau balik lagi nih. Standar gue udah tinggi nih. Gue tadinya gereja yang sini nih. Gue nggak mau lah yang level-level apa ya namanya kelas kodok di sawah gitu kan, nggak mau lah kelas gubuk gitu kan. Buat apa? Ya tapi percaya suatu saat saya jamin itu Tuhan akan bekerja lewat hatinya. Kenapa? Nanti akan Tuhan tuntun lagi dia mau ke gereja yang mana, ya kan? Untuk di mana dia bisa bertumbuh. Karena dasar kebutuhan manusia itu dia ada berelasi dengan Tuhan sampai dia akan menemukan kok kosong ya gue di sini, kok gue kosong di sini ya. Akhirnya akan menemukan satu tempat yang di mana di situ dia bukan sekedar menjadi penonton. Nah ini kan kalau tempat-tempat yang besar atau terlalu megah gitu kan sesuai kriteria. Kadang-kadang kita cuma jadi penonton. Wah asik nih. Pernah nggak didapat kesempatan melayani? Belum tentu jawabannya. Kita ada nggak tempat untuk kita bisa mengenal satu dengan yang lain? Belum tentu juga. Nah itu dia sih balik saya gitu. Kalau menurut aku saya setuju banget sama Pak Romel, yaitu sebenarnya ini semua kembali kepada relasi dengan Allah. Relasi dengan Allah itu apa sih? Kasih. Paulus tuh pernah marah sama jemaat di Korintus gara-gara jemaat-jemaat di Korintus ini hidupnya tuh pongah, sombong. Dia mementingkan karunia-karunia roh,
ajang pamer kekuatan, Iya. bukan untuk membangun jemaat, tetapi untuk menunjukkan siapa lebih hebat. Tapi sama Paulus ditolak itu semua. Buat apa kamu bisa lakukan ini dan itu kalau kamu nggak punya kasih? Yes, betul. Makanya kalau ada gereja yang bisa memanage gerejanya dengan baik, nggak ada masalah, it's good, prepare well, Yeah. it's being good. Tetapi yang harus kalian mengerti adalah di balik itu semua tujuannya apa sih? Balik lagi tujuannya adalah untuk menyatakan kasih Tuhan Yes. Betul. dan membangun jemaat untuk saling mengasihi. Ya. Dari yang nggak bisa nyanyi, dengan adanya event yang bagus, kita butuh penyanyi yang lebih bagus lagi. Akhirnya di kantor, Betul. di cover, ada pelatihan. Dari nggak bisa nyanyi jadi bisa nyanyi. Untuk membuat ibadah yang bagus, menyenangkan Tuhan, kita mau berekspresi dengan tari-tarian. Dari jemaat yang nggak bisa nari, akhirnya diajarin, di coaching jadi bisa nari. Nah itu kan adalah salah satu perbuatan kasih, saling backup. Nah, tujuannya gereja kreatif adalah untuk menjadi wadah kasih, menampung kekreativitasan dan menampung kasih dan membagikan kasih dari yang tidak bisa jadi bisa, dari yang tidak mampu jadi mampu. Nah, inilah yang dinamakan gereja yang sifatnya adalah avodah, beribadah kepada Tuhan, yaitu menjadi hamba, menjadi pelayan yang maksimal, seperti yang tadi saya katakan, play skillfully. Ya. Nah, ini pertanyaan terakhir saya nih. Kebetulan kan bapak nih gembala. Bapak di Gembala. GBL Miracle Menara Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau bapak gembala di Waduh, saya mah di Jonggol, Bless Community. Omles Community Jonggol. Nah, Mantap itu. So di Wakwal. bapak berdua kan gembala ya. Betul. Pertanyaan terakhir saya adalah bagaimana cara bapak-bapak gembala nih memastikan bahwa tim produksi gereja, Asik diproduksi lah. karena ini ngomongin gereja dengan produksi kan ada tim multimedianya, ada musisinya gitu ya, tetap memiliki hati seorang hamba pelayan Tuhan, tapi bukan kayak sekedar kru teknis profesional gitu yang dibayar pulang gitu. Kan kita tahu sekarang banyak kru-kru atau pelayan-pelayan di gereja adalah bayaran. Musisi di luar dibayar datang, Outsource lah ya. outsource ya bahasanya ya, gitu ya. Seperti yang pernah kita bahas di tema musik dan multimedia di episode yang kemarin, bahwa kita tahu bahwa banyak kru-kru di gereja itu adalah bayaran, dibayar minggu pulang gitu-gitu ya. Iya. Nah, di konteks ini gimana caranya kalian sebagai gembala memastikan bahwa pelayan kalian benar-benar memiliki hati seorang pelayan, bukan kru Bukan turun. Ya. profesional seperti itu. Oke. Dari yang di Jonggol dulu kali ya. Jadi kalau saya Atau Bapak pernah jadi kru profesional di gereja? pernah. Ah. Apalagi kan saya dulu GJJ. Apa tuh? Gereja jalan-jalan. Nah, jalan-jalan. Jadi memang gini loh. Sebenarnya adalah yang pertama adalah hubungan, bangun hubungan antara bagaimana pemimpin dengan tim pelayanan. Ini penting, dan hubungan ini bukan sekedar hubungan ya udah minggu kita urusan gereja selesai, enggak, tapi benar-benar hubungan pertemanan. Bagaimana hubungan pribadi dekat, kita tahu apa mereka punya masalah, menjadi sahabat lah buat mereka, menjadi keluarga buat mereka. Nah, kalau untuk strateginya, kalau saya pribadi itu harus bikin sistem juga, sistem pemuritan yang pertama. Jadi mereka pengenalan akan Tuhan itu, mereka bisa tahu, oh saya melayani buat apa ya, ini perlu nih, makanya harus ada pemuritan. Terus jemaat, nah ini juga nih saya selalu bilang, saya kalau ditanya jemaatnya berapa Pak, saya bilang nggak ada jemaatnya. Kenapa? Karena semuanya melayani Tuhan. Amin. Iya dong, saya maunya begitu. Karena apa? Jangan ada yang diam, ya kan? Semua harus bisa berkarya, melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jadi selalu libatkan jemaat dalam pelayanan. Entah itu yang simple terima tamu kek, nah apa kek gitu kan bisa kan semua. Terus beri tanggung jawab tuh yang nyata bagi mereka. Terus bangun mereka tuh rasa percaya diri. Kan ada yang nggak percaya diri kadang-kadang orang kan. Apa saya nggak mau Pak, karena saya mungkin senyum saya giginya ompong gitu kan. Nggak apa-apa, senyum kan bisa mingkem ya kan, nggak masalah. Dengan kita senyum aja, lihat orang yang datang gereja bad mood ya kan, bisa happy, bisa senang. Itu sih sebenarnya, jadi libatkan mereka. Kalau Pak Steven gimana? Oke. Lagi dan lagi saya setuju sama Pak Romel bahwa sebenarnya kita ini adalah sahabat-sahabatnya Allah. Ya. Jadi firman Tuhan katakan kamu bukan lagi hamba, karena kalau hamba tuh nggak tahu
mau tuannya. Tapi kamu tuh adalah sahabat karena sahabat itu diberitahukan kehendak dan isi hati Allahnya. Kalau kamu merasa kamu adalah sahabat Allah, just doing your best. Lakukan yang terbaik buat sahabatmu. Karena kalau hamba itu harus disuruh dulu, baru dia lakukan. Tapi kalau sahabat, dia nggak perlu minta kita lakukan, kita pasti akan berupaya untuk melakukan. Gitu loh. Nah makanya motivasi orientasi melayani kita harus dirubah dari mental hamba jadi mental sahabat. Mental hamba disuruh baru jalan. Mental sahabat karena dilandasi dengan kasih, karena dilandasi dengan cinta, tanpa perlu diminta pun kita akan terus berupaya melakukan yang terbaik. Hamba orientasinya adalah menyelesaikan tugas. Sedangkan sahabat relasinya lebih tinggi, yaitu adalah bagaimana membuat sahabatnya itu merasa senang, bahagia dan penuh dengan sukacita gitu loh. Makanya balik lagi pada esensi ibadah yang adalah avoda. Dalam bahasa lain, ibadah itu sendiri adalah proskuneo, yang diibaratkan seperti seorang anjing yang sedang menjilat tangan tuannya dengan ikhlas. Anjing itu menjilat tangan tuannya itu bukan karena tugas anjing jilat tangan tuannya, tetapi karena kesetiaan dia, karena dia merasa itu adalah bentuk ekspresi terbaik untuk menghargai hubungan antara yang mempunyai dia dengan anjing tersebut. Makanya dia melakukan proskuneo tersebut. Nah demikian juga kalau pelayanan, selama orientasi kamu melayani hanya target menyelesaikan tugas supaya nggak diomelin sama gembala, pasti akan ada titik jenuh. Tetapi kalau kamu bangun relasi kamu karena kamu ingin membuat yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu membuat yang terbaik buat diri kita sendiri, kamu pasti akan lakukan yang terbaik. Sehingga apa? Gereja gak lagi disebut sebagai event organizer, tetapi gereja disebut sebagai rumah persembahan terbaik. Persembahan ekspresi terbaik, persembahan kreativitas terbaik, persembahan nyanyian terbaik, persembahan permainan musik yang terbaik. Jadi rumah bukan event organizer, gereja bukan event organizer, tapi gereja adalah wadah pemberian yang terbaik buat Tuhan. Ya betul. Tapi kalau ada IO-nya di gereja bagus karena lebih bisa ibadahnya bisa lebih IO itu kan sebenarnya kan cuma sekedar pemberian aja ya, maksudnya divisi. Ya, maksudnya ketika gereja punya IO di dalamnya tanda kutip lebih baik karena bisa memanage ibadah itu dengan rapi, dengan tertata. Karena Roh Kudus itu tertata gitu kan. Roh Kudus itu kan tertib, tertata, dan dia tidak liar. Jadi dengan adanya IO di gereja sebenarnya membantu ibadah itu lebih tertib. Masa untuk menyambut pejabat aja event organizer harus lakukan yang terbaik. Masa menyambut Tuhan Raja di atas segala raja biasa aja. Nah, kan nggak bisa. Jadi hari ini kita belajar nih untuk jemaat-jemaat yang duduk paling belakang. Kalau ada orang repot-repot di belakang, mungkin itu memang IO gerejanya supaya gerejanya supaya ibadahnya berjalan dengan tertib dan jemaat dapat merasakan fokus beribadah kepada Tuhan jauh. Jangan diomongin bolak-balik mondar-mandir mulu sini orang. Gereja apa IO sih? Gitu. Dengar firman gitu. Lebay banget. Tapi mungkin ada waktunya ya. Kadang-kadang orang-orang yang pelayanan nih kadang-kadang sibuknya terus-terusan. Gitu kan. Kita sih pengennya ketika firman Tuhan semuanya duduk gitu kan ya, harusnya ya selesai ya. Kalau memang IO ataupun orang multimedia ataupun musisi, ketika ibadah berlangsung mungkin memang sesuai dengan talentanya masing-masing, tapi ketika firman Tuhan ya udah semuanya duduk diam dengan firman benar, Tuhan. karena pada hakikatnya everyone needs Jesus. Semua orang butuh Tuhan, semua orang perlu Tuhan. Baik yang dilayani maupun yang melayani, kita sama-sama perlu recharge and perjumpaan pribadi sama Tuhan, ya. Dan
gak ada di antara kita yang cuma jadi Iya. panitia kehadiran Tuhan. Yes. Tetapi even kita melayani Tuhan juga, kita adalah bagian the one part of pribadi yang butuh Tuhan. Oke, ya, jadi ya jangan diomongin lagi ya kalau ada orang-orang bolak-balik mondar mandir ya. Closing statement lah ya, closing statement. Boleh, ya, boleh. ya. Oke, kalau saya sih lebih gini. Gereja itu bukan sekedar ramai, gereja bukan sekedar keren, Asik. dan Dicatat. gereja itu bukan Dicatat. sekedar besar ya. Catat, kalau bisa saya lupa ya kan. Tapi gereja itu harus ada pemuritan, hidup harus berubah, harus ada ketatan dan menjangkau orang lain. Itu. Amin. Ada closing Closing statement? statement. Jadilah sahabat Allah. Sahabat itu relasi. Lakukanlah pekerjaan pelayanan Tuhan bukan karena sekedar tugas, tetapi kerjakanlah bagianmu di dalam rumah Tuhan dan peribadahan, karena kamu punya relasi yang baik sama Tuhan dan kamu ingin terus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Nah, kalau teman-teman yang nonton merasa kami adalah sahabat kalian dan supaya pelayanan ini tetap berjalan, ya, kalau teman-teman punya toko bangunan, boleh support kami karena saat ini studio kami bocor, ya. Jadi teman-teman bisa pasang iklan di sini. Gitu. Iklan. Ya. Ampun, HP bocor-bocor di Ya nggak? bawah. Iya, Mas. Bocor. Bagus juga bridgingnya. Supaya Nggak bohong ya, tuh lihat tuh. ya. Lu zoom, minta editor zoom. Ya. Kalau teman-teman yang nonton, Coy. biar kita tidak hanya sekedar lewat aja, teman-teman sekedar nonton dan kita bikin konten, Benio. kita jadi teman-teman jadi bagian Iya. dari Iya. podcast ini. Minimal beli Aquaproof. Minimal buat beli Aquaproof. Benio. Di deskripsinya nanti ada nomor HP, bisa kontak ke sana. Endingnya selalu membanggakan di podcast ini. Oke. Ada ya. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman yang nonton dari awal dan sampai akhir. Semoga apa yang kami bicarakan menjadi berkat. Amin. Ya. Haleluya. Ya. Jangan diingat yang Aquaproof. Iya. Tapi di sini ada space iklan. Oke. Oke. Terima kasih. Oke. Saya Andi. Saya Romel. Steven. Tuhan Yesus memberkati. Bye.